kita lihat. Soalnya kebijakan presiden nih banyak bikin sakit hati. Dari sudut pandang neuroscience nih Kang, rencana ini justru beresiko besar untuk kesehatan otak dan perkembangan anak. Ketika tidak siap dengan kritik di media sosial, mengerahkan buzzer untuk menyerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dalam kesempatan kali ini kita akan mereaction yang lagi viral tentang Gubernur Jabar Bapak Deddy Mulyadi, karena sudah memberlakukan jam masuk sekolah setengah 7 ataupun berangkat dari rumah jam 6. Nah, bagaimana tanggapannya dan tanggapan netizen seluruh Nusantara? Yuk kita gaspol. Jam 6.30 itu ya, Pak, kan di daerah-daerah selatan Garut kayak gitu, mereka jarak tempuhnya jauh juga. Itu apakah harus gini? Pengelolaan gini, jadi di jam 6.30 itu dulu saya waktu jadi bupati malah jam 6 dan banyak daerah pegunungan. Nah, kalau seperti nanti kita bisa lihat, yang penting kan standarnya 6.30. Dari standar 6.30 nanti ada aturan teknis, Pak. Yang aturan teknis nanti yang menerapkan adalah kepala UPT-nya. Kepala UPT nanti berdasarkan distribusi wilayah dan bagaimana kondisi wilayah. Itu kan umumnya dulu, kan ada yang bersifat ketentuan umum oleh gubernur, nanti ada ketentuan khusus yang dibuat oleh kepala UPT-nya masing-masing. Berarti menyesuaikan dengan sekali, ya. Wilayah. Tapi kalau di daerah pegunungan malah jaraknya lebih dekat, Pak. Kalau ke SD dan SMP. Tapi kalau ke SMA bisa jadi jaraknya lebih jauh. Nanti kan ada hitungannya. Terus teman-teman semua, saya cukup geram dengan siapapun kepala daerah yang melakukan pencitraan secara berlebihan. Fakta tidak lebih penting dari opini. Ketika tidak siap dengan kritik di media sosial, mengerahkan buzzer untuk menyerang siapapun yang kontra dengan kebijakannya dengan komentar-komentar yang sangat jahat. Dan untuk yang pro, buzzer juga sudah bersiap nih untuk memuji-muji, membuat dan mengemas konten secara berlebihan, kemudian memviralkannya. Katanya sih penghematan anggaran belanja media, tetapi tentu bukan penghematan namanya jika hanya sekedar mengalihkan dari yang tadinya anggaran belanja media ini untuk membayar buzzer yang bekerja melalui akun-akun anonim dengan jumlah pengikut yang besar. Dan semua itu didesain teman-teman, termasuk juga untuk warga yang memberikan testimoni sehingga seolah-olah pro dengan kebijakannya, yang itu kebijakannya menandakan tidak ada pertentangan dengan rakyat. Toh rakyat juga setuju-setuju aja dengan kebijakan tersebut. Ketika diberikan kritik gitu ya, yang memberikan kritik kemudian dianggap ini hanya sekedar teori aja, tidak membumi, tidak dekat dengan rakyat kecil, padahal kita sadar bahwa kita sendiri juga adalah rakyat. Mbak berkerudung, Anda saya dukung untuk mengkritik para pemimpin bangsa kita ini. Kritik itu bagus kok, saya juga suka kritik, tapi harus punya data dong. Jangan cuma aspun, takutnya itu yang paling penting ya. Dan kalau sudah fitnah, kan bikin banyak orang yang marah, banyak yang ngebela orang yang Anda kritik itu. Dan bukannya buzzer juga kali, Anda kan juga tahu fitnah itu lebih kejam dari membunuh. Terus kalau Anda suka mengkritik, ya harus siap juga dong kalau dikritik balik. Masa malah ngelapor? Gak asik kayak anak kecil mau nyubit, pas dicubit balik malah nangis, terus ngadu laporan sama ibunya. Sudahlah Pak Deddy, sampai kapan kebijakan-kebijakan aksidental seperti ini terus digaungkan tanpa kajian mendalam dan pendekatan yang substansial. Mengatur jam tidur siswa dan menetapkan jam masuk sekolah pukul 6 pagi atau 6.30 pagi diikuti dengan wacana libur Sabtu Minggu, bahkan peniadaan PR di sekolah bukan solusi atas persoalan mendasar dalam dunia pendidikan kita. Apakah Bapak mempertimbangkan aspek psikologis dan biologis anak-anak? Banyak loh riset yang menunjukkan bahwa anak usia sekolah membutuhkan waktu tidur yang cukup dan fleksibel agar proses belajar bisa optimal. Jam masuk sekolah terlalu pagi dapat menurunkan konsentrasi, meningkatkan stres, dan menurunkan semangat belajar siswa. Negara-negara yang menghasilkan siswa-siswa berkualitas tidak menggunakan jam masuk sekolah yang ekstrim seperti pukul 6 pagi. Sebaliknya, mereka memberi ruang cukup bagi siswa untuk tidur dan tumbuh dengan sehat.
Membangun budaya belajar yang menyenangkan bukan membebani. Fokus pada kualitas guru, kurikulum, dan lingkungan yang aman dan mendukung. Finlandia dikenal sebagai salah satu sistem pendidikan terbaik di dunia. Mereka menerapkan jam masuk sekolah pukul 8.30 sampai jam 9 pagi. Karena mereka lebih mementingkan kesehatan mental, keseimbangan hidup, dan pembelajaran yang bermakna. Tidak ada tekanan akademik yang berlebihan. Mana lagi? Jepang. Siswa di Jepang dikenal dengan kedisiplinan dan unggul dalam dunia matematika dan juga sains. Mereka masuk sekolah pukul 8.30 pagi. Bagi mereka, kedisiplinan bukan dibentuk dari jam masuk yang ekstrim, melainkan dari budaya dan nilai yang ditanamkan secara sistemik. Soal Sabtu dan Minggu libur, lucu aja ketika ada pejabat yang mewacanakan Sabtu Minggu libur sekolah seolah-olah menjadi gebrakan baru. Padahal mayoritas sekolah di Indonesia, terutama sekolah negeri, sudah menerapkan 5 hari sekolah sesuai dengan Permendikbud nomor 23 tahun 2017. Kebijakan seperti ini tidak menyentuh akar persoalan pendidikan di daerah. Alih-alih sibuk mengatur ritme harian siswa secara seragam, mengapa tidak fokus pada penguatan sistem pendidikan? Kalau benar peduli pada pendidikan, mulailah fokus pada hal-hal yang benar-benar belum tuntas. Apa? Kualitas guru, akses pendidikan merata, angka putus sekolah, literasi digital, hingga perlindungan terhadap anak dari kekerasan di lingkungan sekolah. Ingat, kebijakan yang baik lahir dari kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekedar gimmick populis yang viral di media sosial. Pendidikan butuh keberpihakan pada masa depan anak-anak, bukan eksperimen sosial yang tak berbasis data dan dampaknya tak terukur. Sudah saatnya pemimpin daerah lebih bijak dalam merancang kebijakan berdasarkan riset, aspirasi warga, dan orientasi pada keberlanjutan. Jangan korbankan anak-anak hanya demi pencitraan sesaat. Bang Dedi, punten pisan ini Pencitraan mau katanya. menanggapi rencana jam sekolah masuk jam 6 pagi dari sudut pandang neuroscience. Nepangkeun wasta putrisa kaleresan abdi S2 neuroscience, jadi tahu 1-2 hal soal otak. Dari sudut pandang neuroscience nih Kang, rencana ini justru beresiko besar untuk kesehatan otak dan perkembangan anak. Kenapa? Anak-anak SD usia 6-12 tahun memang secara biologis mereka cenderung bangun lebih pagi dan otaknya relatif siap untuk belajar di pagi hari. Tapi mereka tetap butuh 9-11 jam tidur per malam. Kalau masuk jam 6 pagi, berarti mereka harus tidur jam 7 malam bahkan lebih awal kalau rumahnya jauh. Realistis nggak Kang? Remaja SMP sampai SMA usia 13-18 tahun. Nah, ini yang paling terdampak Kang. Otak remaja mengalami pergeseran ritme sirkadian alias jam biologis saat pubertas. Dan ini proses yang alami yang mengakibatkan remaja lebih sulit untuk tidur sebelum jam 11 malam. Jadi kalau disuruh bangun jam 4 atau 5 pagi, yang terjadi adalah kekurangan tidur yang kronis. Efeknya nih Kang, konsentrasi menurun, memori terganggu, emosi kurang stabil, risiko depresi meningkat, dan prestasi akademik merosot. Studi neuroscience sudah nunjukin nih Kang, jam sekolah ideal adalah jam 8.30 atau bahkan lebih siang. Bahkan, waktu paling optimal untuk belajar dan fokus adalah sekitar jam 9 sampai 10 pagi. Jadi kalau tujuannya adalah membentuk karakter dan disiplin anak, bukan lewat cara yang mengorbankan otak mereka. Emangnya mau kualitas warga Jabar di masa mendatang menurun? Nanti Kang Dedi loh yang disalahin. Sudah banyak studi nunjukin bahwa memundurkan jam sekolah meningkatkan prestasi, mood, dan kesehatan mental. Referensinya saya cantumin semua di caption buat dibaca-baca sama Akang dan juga tim. Jadi, jam masuk sekolah baiknya menyesuaikan dengan proses perkembangan otak alami anak atau peserta didik dan berdasarkan riset. Jadi kalau boleh tahu nih Kang, landasan ilmiah apa siswa di Jabar harus masuk jam 6 pagi? Dokter anak kritik usulan sekolah masuk jam 6 pagi dari Dedi Nah, Mulyadi. ini dibantah nih. Risiko kesehatan mengintai. Kok saya curiga ya, dokter ini dan orang tua yang tidak setuju anak masuk sekolah jam 6 pagi. Mereka tidak pernah sholat subuh dan tidak pernah mengajarkan anak-anaknya sholat subuh. Dan lucunya lagi alasan dokter ini tidak setuju dengan kebijakan tersebut karena menurutnya memaksakan anak masuk sekolah terlalu pagi justru bisa berdampak negatif terhadap tubuh kembang dan kondisi mental anak. Kalau saya kurang setuju ya, kita lihat saja di luar negeri itu nggak ada yang sampai masuk jam 6 pagi. Ibunya harus siap-siap jam 5 atau bahkan lebih pagi. Bukan cuma anaknya yang kelelahan, tapi orang tuanya juga. Nah kan bener nu kieu mah tara sholat subuh cek aing oge. Ya dok, kuing baca ya. Manfaat bangun pagi di situs resmi Siloam Hospital.
Yang pertama, waktu baik untuk sarapan. Yang kedua, meningkatkan kesehatan mental dan suasana hati. Yang ketiga, menjaga kesehatan kulit. Yang keempat, memiliki waktu untuk olahraga pagi. Yang kelima, meningkatkan konsentrasi dan produktivitas. Yang keenam, meningkatkan kualitas tidur. Nih, yang ketujuh, merasa lebih tenang. Selain itu kan Kang Deddy Mulyadi juga sudah membuat kebijakan pembatasan jam malam bagi pelajar. Betul. Kang Deddy melarang pelajar keluyuran lewat jam 9 malam. Tujuannya apa? Salah satunya agar siswa atau pelajar ini tidak bergadang alias tidur lebih awal. Supaya apa? Benar. Supaya bangun lebih pagi tanpa mengurangi jam tidur anak dan tidak membuat anak kelelahan seperti yang sekolah dokter ceritakan. bisa Gue fokus. hitungin nih, kalau misalkan anak tidur jam 10 malam dan bangun jam 4 pagi nih, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 berarti 7 jam anak waktu tidur. Sangat cukup untuk anak tidur. Kelelahannya di sebelah mana? Ngaco. KDM ini bikin dongkol ya. Gue sebel lihat aksi-aksi KDM nih, beneran sebel gue. Ini orang nih jadi gubernur sampai sibuk ngurusin jam malam buat pelajar ya, jam 9 harus tidur. Gila ini orang nih. Ya. Terlalu benar jadi pejabat gitu loh. Ngapain gitu. Benar. Bikin sakit hati pejabat-pejabat yang lain yang waktunya dihabiskan untuk pamer kemewahan. Pejabat lain nggak punya gebrakan sibuk seheboh ngurusin ini ya. double jabatan ya, sibuk rebut-rebutan jabatan. Betul. Gue dongkol Janji lihat kampanyenya KDM, ditinggalkan. gue dongkol bener, dongkol banget. Dia kan anak buahnya presiden, ya. Kenapa dia jadi bagus gitu ya? Kenapa dia jadi benar gitu ya? Ya, saya sih saranin Presiden Prabowo manggil tuh KDM, nanyain, KDM, kenapa kebijakan lu didukung oleh rakyat? Kenapa kebijakan lu begitu populer? Ya, kenapa lu sampai masukin anak ke barak militer? Ya, kenapa sampai jam malam diberlakukan? Itu didukung sama rakyat. Sini deh gue belajar sama lu KDM. Atau sementara deh lu gantiin gue jadi presiden deh. Sementara deh. Nah, kira-kira gitu ya. Biar enak kita lihat. Soalnya kebijakan presiden nih banyak bikin sakit hati. Kalau kebijakan KDM bikin hati damai, bikin tenang gitu ya. Orang ngerasa ada pemerintah gitu. Jadi gue kadang-kadang ngerasa ya, KDM ini terlalu benar ini. Kenapa sih? Dia berpikir negara mau jadi baik gitu. Kadang-kadang saya berpikir begitu. Jadi akhirnya rakyat Jawa Barat aja yang menikmati. Tapi kalau Presiden Prabowo mau belajar sama KDM kan jadinya seluruh rakyat Indonesia yang menikmati. Ya, kalau ini kan cuma rakyat Jawa Barat. Ya kita sedih gitu ya. Coba Pak Presiden panggil tuh KDM, lu di sini. Lu ajarin gua nih cara buat kebijakan yang baik supaya mungkin kayaknya kalau gitu ya. Kalau itu kan enak kan, anak buah presiden tinggal dipanggil Pak. Ayo Pak, panggil dia Pak. Terus nggak, buktinya kemarin saya datangin ke kampung preman ke Depok. Ini gubernur yang nggak bisa dibiarin ini. Kenapa kamu mengusik preman? Kenapa? Kenapa kamu punya nyali mengusik preman? Kau nggak tahu apa? Preman itu butuh uang, walaupun itu hasil haram. Kau nggak tahu? Preman itu butuh uang untuk makan anak istrinya dari hasil malak, dari hasil minta-minta secara sok keras. Nggak tahu apa? Ini ancaman bukan buat KDM. Mereka tidak akan peduli dengan urat malunya. Mereka nggak akan peduli, penting pompa, bisa pompa, main betina. Nggak takut kenapa? Kau ini butuh ditangkap kau ini. Ancaman ditangkap nih. Benar, kau ini wajar untuk ditangkap dan dibawa ke Medan. Medan butuh gubernur kayak kau. KDM salut. Kirain mau diapain, hanya mau ditukeran gubernur. Sekarang yang nampak tidak melakukan apa-apa. Kementerian Pendidikan. Nah, Kementerian Pendidikan itu seakan hilang lenyap di telan bumi. Bahkan menterinya pun di Google pun itu tidak terlalu dikenal. Saya pikir inilah yang membuat bahkan Kementerian Pendidikan itu kalah pamor dibandingkan dengan seorang gubernur Jawa Barat yang gagasan pendidikannya itu jelas lebih kelihatan, lebih signifikan gitu. Karena masalah kebijakan dari KDM itu, masalah pendidikan itu bukan terkait dengan sistemnya, bukan terkait pada teknisnya, tetapi terkait dengan idenya.
Nah, ide inilah yang tidak terlihat. Saya ingin menggarisbawahi satu hal, Baraya, dan semoga kalau ada kesempatan Pak Menteri nonton video ini. Jadi begini, Pak, pendidikan kita itu masalahnya bukan ada dalam sistem, bukan ada dalam kurikulum, sama sekali bukan. Tapi ada pada pelaksanaan, penerapan dari kurikulum atau dari ide tempat kurikulum itu berada. Gitu. Misalkan beginilah. Kalau misalkan kita fokusnya pada kurikulum, itu kurikulum kita tuh ganti berkali-kali. Dari tahun 2004 sampai sekarang, Baraya silakan hitung kurikulum ganti berapa kali. Tapi lihat hasilnya apa? Gak ada, kosong, selain menghabiskan anggaran. Salah satu kebijakan Raja Sunda yang juga harus dikritisi berkaitan dengan jumlah siswa per kelas yang diharuskan 50 orang. Kebijakan ini ditolak oleh SMA Negeri 1 Bandung karena 50 terlalu besar, terlalu gemuk. Uang sekarang aja dari 36 dipaksakan 44 itu terlalu besar. Bingung mereka tuh bagaimana menerapkan sistem belajar yang efektif di kelas. Harusnya ya, Raja Sunda itu kalau bikin kebijakan tuh diteliti dulu, diskusi dulu. Jangan kayak Superman, jangan one man show. Bikin kebijakan sendiri tanpa diskusi dengan pihak lain. Niatnya sih bagus, agar banyak orang bisa sekolah. Nah kalau itu tujuannya, harusnya pertama sekolah digratiskan. Dari SD sampai perguruan tinggi, baik swasta maupun pokoknya gratis semua. Kedua, ruang kelasnya diperbanyak, diperbagus. Termasuk para guru juga disejahterakan agar mereka serius mengajarnya. Itu yang harus dilakukan. Pada masa kehilapan Islam, gaji guru itu besar banget. Belasan sampai puluhan juta. Hari ini, guru itu ya Allah, kasihan banget. Singkirkan. Ini yang ditambah 50. Anak, aku mau ngajar kan? Mengajarnya kemana? Guru juga ada keterbatasan. Apalagi tuntutan masuk jauh lebih pagi. Sekarang guru harus mendidik anak lebih giat, lebih pagi. Anak sorangan, Kaus. Centang sakoy, nanti dok ya. Centang. Aduh, ada kumis bang, kumisnya. Ibu Popon Sumarni, saya mengucapkan terima kasih atas curhatnya. Dan saya sangat kagum terhadap ibu mencintai pendidikan. Dan setelah saya menganalisis wajah ibu, ternyata seingat saya dan sepengetahuan saya, ibu adalah seorang dosen, bukan seorang guru SMP. Untuk itu, salah kamar kayaknya nanti menyampaikan forumnya karena ibu dosen, bukan dalam forum curhat di depan anggota DPRD. Tapi sebaiknya ibu menyampaikan sebagai pengamat atau praktisi pendidikan yang bisa menyampaikan dalam bentuk narasi-narasi ilmiah yang disampaikan dalam forum ilmiah, tidak dalam forum curhat seolah-olah ibu menggambarkan diri sebagai seorang guru SMA, padahal ibu adalah seorang dosen. Terima kasih ibu sudah mengingatkan saya. Mudah-mudahan pendidikan silakan tanggapi oleh netizen semua.